ada pengertian demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia pada tahun 1959 sampai 1966. Konsep ini didasarkan pada ideologi politik Soekarno yang dikenal sebagai Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan politik terpusat pada satu pemimpin atau kelompok kecil yang disebut Dwitunggal, yang terdiri dari presiden dan wakil presiden. Pemimpin atau kelompok tersebut dianggap sebagai orang yang paling memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat, dan mereka bertindak sebagai mediator atau penengah antara rakyat dan pemerintah. Latar belakang demokrasi terpimpin lahir pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden, yakni 3 Juli 1959. Dekret presiden ini dikeluarkan akibat ketidakstabilan pemerintah pada masa itu. Banyaknya partai politik yang saling bersaing, berebut kepentingan, dan ingin menang sendiri. Dengan adanya demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno berharap tegaknya sistem politik yang sesuai dengan jati diri bangsa. Tujuan Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin adalah untuk mengakhiri fungsi parlemen, kabinet, hingga sistem parlemen usai pembubaran RIS. Pasalnya, ketika RIS terbentuk, kondisi politik Indonesia cenderung kurang stabil. Dimulainya sistem demokrasi terpimpin ini ditandai dengan keluarnya dekret presiden pada 5 Juli 1959 yang berisi pembubaran konstituante, pemberlakuan kembali UUD 1945, tidak berlakunya UUD 1950, pembentukan MPRS, serta DPAS. Dan karakteristik kepemimpinan yang dominan. Pemimpin atau kelompok kecil ditempatkan sebagai pusat kekuasaan politik dan memiliki pengaruh dan otoritas yang kuat dalam pengambilan keputusan politik. Lalu ada sentralisasi kekuasaan. Kekuasaan politik dalam sistem ini terpusat pada pemimpin atau kelompok yang memimpin. Lalu ada pemimpin sebagai mediator. Penonton dianggap dapat memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat dan bertindak sebagai penghubung antara mereka. Dominasi partai politik. Partai politik yang mendukung pemimpin atau kelompok berkuasa mendominasi sistem politik. Di era demokrasi terpimpin, kekuasaan politik berpusat pada 3 pihak, yakni Presiden Soekarno, tentara, dan PKI. Demokrasi terpimpin bercorak otoriter. Selanjutnya ada kelebihan. 1. Ada stabilitas politik, karena keputusan dapat diambil dengan cepat dan efisien tanpa perlu melalui proses panjang dan rumit. 2. Pengambilan keputusan efektif. Pemimpin atau kelompok yang dianggap memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat memiliki kekuasaan yang signifikan dalam mengambil keputusan. Hal ini memungkinkan kebijakan yang cepat dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. 3. Fokus pada tujuan sosial dan ekonomi. Demokrasi terpimpin menempatkan penekanan yang kuat pada pencapaian tujuan sosial ekonomi yang dianggap penting bagi masyarakat. Hal ini mengarah pada upaya yang lebih besar untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan secara umum. 4. Mobilisasi massa. Demokrasi terpimpin seringkali memobilisasi massa dalam rangka mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Partisipasi aktif masyarakat dapat memberikan kekuatan dan dukungan yang lebih besar untuk melaksanakan program-program pemerintah. Selanjutnya ada kekurangan. 1. Kekurangan kebebasan politik. Kurangnya kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat. Kritik terhadap pemerintah seringkali ditindas dan oposisi politik dibatasi. 2. Konsentrasi kekuasaan. Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan cenderung terpusat pada pemimpin atau kelompok kecil yang berkuasa. 3. Kurangnya akuntabilitas. Pemerintahan dalam demokrasi terpimpin mungkin kurang akuntabel karena kendali yang kuat dalam mengembalikan keputusan dan kekurangan mekanisme pengawasan independen. 4. Kurangnya pluralisme politik. Demokrasi terpimpin seringkali membatasi partai politik dan oposisi yang dapat beroperasi secara efektif. Selanjutnya, dampak negatif, yaitu ekonomi memburuk. Terjadinya inflasi dan ekonomi Indonesia semakin memburuk. Lalu, kebebasan politik dibatasi.
Demokrasi terpimpin membatasi kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat. Kritik terhadap pemerintah sering ditindas dan oposisi politik dibatasi. Dan konflik antara tentara dan PKI, persaingan antara tentara dan PKI semakin keras. Selain dari dampak negatif, ada juga dampak positifnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan standar hidup, mengurangi pengangguran, dan menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, dan mencapai masyarakat adil dan makmur. Masyarakat sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, akhir dari demokrasi terpimpin. Dalam persaingan antara kalangan tentara dan PKI, kompetisi yang kemudian berubah menjadi konflik di antara tentara dan PKI semakin keras di paruh pertama dekade 1960-an. Di bawah demokrasi terpimpin, ekonomi Indonesia memburuk sementara ketegangan politik meningkat. Demokrasi terpimpin berakhir segera sesudah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965.